Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa andah wa nasara amdah wa azza zundah wa azama al-ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga saat ini. Allah masih memberikan peluang, Allah masih memberikan jatah dan kesempatan terbaik dari kesehatan kita, usia kita, dan Allah limpahkan kepada kita kenikmatan iman dan Islam yang tentu saja ini adalah potensi yang harus senantiasa kita optimalkan agar bisa menghadirkan nilai ibadah dalam amal soleh. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1442 Hijriah. Insyaallah masih di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita, permohonan kita untuk selalu dijaga, untuk senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai wabah dan musibah yang saat sekarang ini masih terus terjadi di tengah-tengah kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billah alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan rasa senantiasa kita jadikan doa ini tentu saja sebagai pondasi pertama dan utama. Terlebih sebagaimana senantiasa dibimbing dan diarahkan oleh Allah dan Rasulnya ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Bagaimana doa ini sesungguhnya menjadi penguatan paling mendasar di dalam kehidupan kita selaku seorang muslim. Dan Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap perkara dari setiap pekerjaan hendaknya senantiasa dimulai dengan menghadirkan Allah, dengan senantiasa lurus niat karena Allah. Artinya ada kekuatan doa di situ dan akan menjadi lalai, akan menjadi sia-sia pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan manakala tidak diawali dengan doa. Sebagaimana juga ketika kita berhadapan dengan wabah dan musibah, ketika penjagaan secara medis kita lakukan, pengobatan, perawatan yang tentu saja pada gilirannya adalah suatu harapan ya agar kita disembuhkan. Maka tentu kekuatan pertama dan utama itu kembali kepada doa. Dan doa ini adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi ruhnya ibadah. Oleh karena itu tentu saja manakala kita berhadapan dengan wabah dan musibah, berhadapan dengan perkara-perkara apapun di dalam kehidupan kita, maka hal pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah pendekatan diri kita kepada Allah, mengokohkan sendi-sendi tauhid kita. Karena yang namanya berobat, yang namanya penjagaan secara medis, sesungguhnya hanyalah bagian dari wasilah, jalan saja. Dan bagian dari ikhtiar yang kita jalankan
Adapun penentu segala perkara ini tentu saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas materi kita di pagi hari ini, insyaallah materi kita, tema kita hari ini terkait dengan gambaran kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat ya. Gambaran kehidupan dunia dan akhirat. Ini ada dua pertanyaan ini yang disampaikan sahabat kita lewat WhatsApp ini ya. Ustaz, ini sudah saatnya ketika kita berikhtiar dan berbagai upaya dilakukan, tapi wabah tetap juga terjadi, bahkan terpapar, dan kemudian ada di antara kita yang dipanggil menghadap Allah. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh kita selaku seorang muslim? Ya, tentu saja kembali kepada ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa segala perkara itu memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini tentu saja tidak lepas ya dari apa yang telah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang kemudian harus senantiasa terbangun di dalam diri kita untuk mengembalikan segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar sudah kita lakukan dari berbagai upaya untuk terhindar dari wabah dan musibah. Namun kemudian ada pula di antara kita yang pada akhirnya terpapar pula. Demikian juga sampai ada di antara saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua tentu saja bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan selamat, yang menentukan seorang itu juga mendapatkan ketetapan untuk kembali bahkan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami, dan kalau kita baca di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 di ayat 17, ini sangat jelas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillah waliyya wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan melainkan Allah. Jadi lewat ayat ini kita semua diingatkan kembali bahwa yang melindungi kita dari segala wabah dan musibah, dan yang menetapkan atas sesuatu perkara dalam kehidupan kita, termasuk seseorang ketika sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi juga ternyata terpapar juga, bahkan ada di antaranya yang dipanggil menghadap Allah, maka itulah semua adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dilindungi, diselamatkan begitu dari wabah dan musibah ini, itu semua adalah kehendak Allah. Sebagaimana ketika seorang diwafatkan, itu juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus diyakini bahwa tidak ada sumber pertolongan, tidak ada sumber perlindungan melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sesungguhnya juga pendengar AC diingatkan selalu ketika kita melaksanakan sholat. Di dalam surah Al-Fatihah ini kan kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata kami beribadah, mengabdikan diri, menghamba, dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Jadi dalam urusan ibadah, lurus kita kepada Allah, tauhid kita tidak boleh bengkok, tidak boleh berpaling, tidak boleh ada hasrat begitu kan, walaupun sejenak untuk menanggalkan apalagi meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan kita mohon pertolongan juga pertolongan harus kembali kepada Allah. Betul, kita berobat itu bagian dari upaya kita untuk menjaga dari segala bentuk wabah dan musibah. Betul, ketika kita juga mengenakan masker kita, kemudian juga mencuci tangan kita, jaga jarak kita, tidak berkerumunnya kita, tidak menimbulkan kerumunan begitu ya, dan mengurangi mobilitas yang nanti akan menimbulkan kerumunan, adalah bagian dari ikhtiar kita. Namun tentu saja harus kita sadari bahwa semua itu hanyalah rencana manusia, hanyalah bagian dari ikhtiar manusiawi yang dilakukan, dan tentu saja ini juga bagian dari perkara yang harus kita lakukan. Namun pada akhirnya ketetapan itu kembali berada di sisi Allah SWT.
Oleh karena itu disinilah pentingnya antara ikhtiar dan doa itu menjadi satu kekuatan dari dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Harus dievaluasi, ya, harus dikoreksi. Memang selama ini ada yang keliru begitu ya dari langkah kita dalam kaitan kita menghadapi wabah dan musibah ini. Orang sibuk dengan prokes, orang sibuk dengan protap kesehatannya, namun kemudian seringkali lupa dengan esensi kekuatan hidup kita ini, bahwa pada akhirnya kita kembali kepada yang menentukan jalan hidup dan kehidupan kita, yakni Allah SWT. Prokes dari prosedur tetap kesehatan kita memang harus dilakukan. Hal ini adalah bagian dari pintu ikhtiar dan Islam juga mengajarkan hal itu. Namun seringkali terlupakan dalam kehidupan kita, doa justru terabaikan. Seakan-akan doa itu pelengkap. Sehingga kadang-kadang terlontar kalimat yang sepertinya benar, padahal sebetulnya juga ada yang harus dikoreksi. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, namun kemudian ya pada akhirnya kita harus sadar segala perkara kembali kepada Allah, betul. Tapi tentu saja ini harus pertama dan utama dilakukan. Jadi sebelum apapun begitu, sebelum kita berobat, sebelum kita melakukan aktivitas apapun, maka yang terbangun di dalam diri kita harusnya kekuatan doa gitu kan. Jangan sampai kemudian setelah itu baru kita berdoa. Justru berdoa itu dari kekuatan awal. Bukankah tadi dinyatakan betul kan, doa mukhul ibadah. Doa itu sarifatinya ibadah. Ruhnya ibadah itu adalah kembali kepada doa. Apa yang kita lakukan tentu saja kembali kepada doa kita. Sehingga apa yang kita jalani dengan pengobatan kita pada akhirnya juga harus dikembalikan kepada Allah yang maha menyembuhkan dan yang maha menentukan segalanya. Sehingga ini yang insya Allah tidak akan menjadi awal kegelisahan dalam kehidupan kita, manakala seseorang sudah berusaha, seorang sudah berjuang untuk menjaga kesehatannya, namun kemudian juga terpapar juga, bahkan ada di antaranya yang wafat karena dia sadar betul semuanya memang kembali kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi intinya harus kita awali langkahnya dari kekuatan doa kita ya. Dan setelah itu kemudian bergandengan begitu ya, secara beriringan bagaimana ikhtiar ini harus kita lakukan agar kita juga senantiasa berada di dalam perlindungan dan pertolongan insya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah dilakukan, jadi lurus begitu ya, jadi benar-benar seimbang gitu kan, benar-benar kita menghadirkan doa ini bukan hanya sekedar pelengkap gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana memaknai doa ya. Tadi sudah disampaikan ya, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah, ruhnya ibadah. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi kekuatan begitu ya. Jadi jangan pernah lengah, jangan pernah lepas. Apalagi kalau kita baca di dalam keterangan-keterangan hadis Rasulullah SAW, bagaimana setiap langkah demi langkah yang kita lakukan ini kan tidak pernah lepas ya dari doa. Saat ketika kita pergi, saat ketika kita keluar dari rumah saja kan kita diingatkan kembali dengan doa dari apa yang senantiasa kita baca gitu ya. Yang sebetulnya ini sudah familiar ya. Jadi hanya kadang-kala justru terlupakan karena apa? Karena dianggap hal yang biasa. Padahal sesungguhnya di situ ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Ketika keluar dari rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah alil azim. Jadi kita mengembalikan sepenuhnya kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ketika kita keluar dari rumah, kita bermohon senantiasa berada di dalam perlindungan. Ketika naik kendaraan kan kita baca doa, kan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kendaraan sudah bergerak, kita juga baca kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Ini kan bagian dari langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang nyata begitu ya, bahwa Islam itu tidak pernah henti ya menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan. Kenapa? Karena memang kita menyadari betul kita ini lemah ya kan. Dengan kalimat la haula wala quwata illa billah ini kan menyadarkan diri kita bahwa memang kita tidak punya daya apapun. Siapa sih yang merasa dirinya paling hebat?
ketika itu terjadi dalam dirinya berarti dia sudah sombong. Dan tidak ada hal yang tentu saja paling zalim di antara kezaliman dalam kehidupan ini, salah satu di antaranya adalah kesombongan. Karena merasa seakan-akan sumber keselamatan, sumber perlindungan itu hanya dirinya yang menciptakan, tidak, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu. Maka mari kita maknai doa ini tentu saja sebagai saripatinya hidup kita. Demikian juga senjata di dalam kehidupan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita berdoa juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai ada doa yang diiringi di dalam hati itu dengan syak, dengan keraguan-raguan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu doa dari mereka yang tatkala berdoa dalam keadaan lalai. Salah satu di antaranya ragu. Ya, jadi antara yakin dan tidak bahwa doanya itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus total gitu ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan segalanya. Maka tentu saja untuk bisa terkabulnya pintu doa itu ya syarat ketentuan berlaku, hiduplah dalam ketaatan. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tentu hanya akan memberikan jaminan rasa aman, artinya apa yang menjadi keinginan kita dalam kehidupan kita, manakala kita juga senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kerangka tauhid kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang tentu akan menjamin kita mendapatkan rasa aman insya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlaku zalim dalam arti mempersekutukan Allah, tidak berlaku syirik. Jadi perkara-perkara yang berbau syirik ya kita tinggalkan, khurafat, tahayul ditinggalkan, keyakinan-keyakinan kepada selain Allah ya kita tinggalkan. Karena kalau itu masih ada dalam diri kita, masih kita berkutat dengan urusan syirik, klinik, ya walaupun dunia sudah maju di era global seperti ini, ya geningan tetap ya jalma-jalma anu masih kene syirik, masih kene percaya kepada perkara-perkara klinik kan masih ada gitu kan. Nah, bagi seorang Muslim, bagi mereka yang menyatakan beriman kepada Allah, ya sepatutnya sudah tidak ada di dalam dirinya keyakinan-keyakinan kepada perkara lain. Ya. Kenapa? Sebab yang menentukan segala perkara kembali kepada Allah. Walaupun banyak di antara mereka yang benar berdalih ya ini kan sebagai wasilah saja. Allah mah tidak butuh wasilah gitu ya. Kalau kita berdoa ya langsung saja kepada Allah gitu ya. Jangan sampai pakai perantara. Yang benar perantara itu justru menyesatkan dan kemudian menyalahi aturan. Ya. Datang ke tempat-tempat yang kemudian justru malah bisa menimbulkan perkara-perkara syirik begitu ya, minta-minta kepada mereka yang kemudian tidak layak kita minta. Sementara dalam surah Al-Fatihah dari setiap sholat kita senantiasa kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah mengabdikan diri dan hanya kepadamu semata kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kita menjadikan nilai tauhid total kepada Allah, maka minta pertolongan, minta perlindungan pun tentu saja kembali kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, dan pantang bagi kita untuk melakukan hal-hal di luar itu. Artinya jangan sampai kemudian kita menyimpang dari ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi nilai rasa aman, kemudian juga petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, terbukanya berbagai bentuk kesulitan berubah menjadi kemudahan itu memang kembali kepada Allah, yakni tatkala kita senantiasa sudah total ya menghadirkan Allah di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Nah, ini yang juga bisa kita baca di dalam surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 di ayat ke-82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, dengan kezaliman, ya termasuk dalamnya tentu perkara khurafat, tahayul, ya hal-hal yang berbau klinik yang seharusnya memang kita tinggalkan. Ketika itu kita tinggalkan dan kita tidak melakukan berbagai bentuk syirik, tidak melakukan kezaliman ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang tidak ada kezaliman yang paling besar di dalam hidup ini melainkan ketika seseorang itu berlaku syirik ya. Sehingga di dalam surat Luqman dinyatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga Luqmanul Hakim kan di dalam salah satu nasihatnya menasihatkan kepada anaknya untuk tidak berlaku syirik, untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku sayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah
kezaliman yang sangat besar. Ya Allah yang seharusnya kita sandarkan sebagai kekuatan pertama dan utama, dan tidak ada lagi yang layak kita mintakan pertolongan perlindungannya, kemudian justru malah kita bergeser kepada yang lain. Ya, masih kena percaya kepada perkara-perkara syirik, khurafat dan tahayul. Ini sudah menduakan Allah, sudah mempermainkan dan sudah melecehkan. Ya, tentu saja bagaimana mungkin kita ini mendapatkan rasa aman. Makanya kan di ayat ke-82 di surah Al-An'am ini kan Allah pertegas, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ini sudah sangat jelas ya, ini sangat tegas. Jadi kerangka mendasar yang harus kita bangun tatkala kita berdoa, maknai doa ini sebagai saripati ibadah dan maknai doa ini sebagai senjata pertama dan utama dalam iman kita. Dan seterusnya tentu saja ikuti aturan-aturan dalam kaitan kita berdoa. Ya, merendah di hadapan Allah, tanggo gorowokan Allah mante torek gitu ya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Artinya Allah ini sangat dekat dengan kita dan Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan, bahkan sir walanya, tersembunyi atau terang-terangan apalagi. Jadi yang masih di dalam hatinya ya gerintas hati, gerintas batin saja Allah Maha tahu. Artinya ini yang kemudian harus selalu kita sadari untuk mawas diri, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jaga diri kita untuk tidak melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pelanggaran terhadap aturan Allah inilah yang kemudian jadi sebab terhalangnya pintu doa, ya kan? Tidak usah kita berteriak-teriak ya. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Malah di dalam keterangan ayat lain yang harus tadarruan wa khufyah, itu kan, jadi merendah, itu kan. Jadi ada kekhawatiran dalam dirinya kalau doanya tidak diijabah. Nah, ini tentu saja akhirnya memunculkan dalam dirinya motivasi yang kuat untuk meluruskan niat dan menjaga syarat-syarat dari ketentuan-ketentuan di dalam kaitan berdoa, ya kan. Jadi berdoa kepada Allah dengan hati yang mantap, dengan hati yang lapang, bahwa Allah yang akan menentukan segala perkara. Di balik semua hal yang kita minta, di balik segala perkara yang telah menjadi ketetapan Allah, itu adalah bagian dari nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan, manakala kita senantiasa benar-benar menghadirkannya di dalam kehidupan kita. Jadi akan makin mantapkan langkah kita untuk tidak ragu, gitu kan. Jadi bagaimana kita senantiasa memunculkan doa ini sebagai motivasi pertama dan utama sebelum hal-hal yang lainnya. Dan ini kalau kemudian betul-betul kita bangun, maka sesungguhnya inilah yang nanti akan menjadi pintu ikhtiar terbaik kita untuk bisa mendapatkan jawaban atas harapan-harapan kita guna mendapatkan pertolongan, bahkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Kembali kepada apa yang akan kita bahas ya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini saya diingatkan dengan satu kisah penting ya dari generasi tabi'in, ya, generasi sesudah Rasulullah SAW wafat. Pada satu hari pernah bertanya seseorang ini kepada Ibnu Abbas ya, dengan sebuah pertanyaan terkait perkara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang itu bertanya, apa sih indikasinya, apa sih cirinya, indikator bahwa seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan apa yang kemudian harus dilakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, kita tentu saja selalu berkeinginan agar kita mendapatkan kebahagiaan kan di dunia dan di akhirat. Dan semua harapan itu tentu saja akan menjadi kemuliaan, akan menjadi kebahagiaan manakala terwujud adanya. Oleh karena itu, kenapa dalam setiap doa kita Allah Subhanahu Wa Taala juga bimbing kita untuk menghadirkan nilai-nilai hidup dari kebahagiaan, dari kebaikan yang ada juga di dalamnya. Harus kita bangun
di antara keduanya gitu kan. Jadi bahagia dunia ya juga bahagia di akhirat. Tidak hanya sekedar kita ini berjuang mati-matian, cek orang Sunda mah dugulupet nyawa gitu ya, untuk bisa meraih bahagia dunia, tapi kemudian kita tidak dapat kebahagiaan yang sejati dari apa yang nanti kita peroleh di akhirat. Jadi harus dua-duanya gitu ya. Nah, kenapa begitu? Sebab juga ada orang yang ketika dia berdoa, ketika dia bermohon, dia minta, yang dia mintakan itu hanya lebih berkutat pada persoalan minta bahagia di dunia saja. Tapi dia kemudian tidak dapat, dia tidak memperolehnya untuk kebahagiaan di akhirat. Ya rugi begitu ya. Sebab kehidupan kita di dunia ini kan hanyalah transit. Kehidupan yang serba singkat. Namun yang singkat itu justru menentukan langkah dari apa yang nanti kita akan lewati. Ya kan? Jadi yang harus kita minta itu ya keseimbangan dari kebahagiaan, kebaikan, keberkahan di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan di akhirat. Tadi dinyatakan ada orang yang berdoa tapi doanya, keinginannya, harapannya hanya bermohon untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia, namun kemudian di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Ini di surat Al-Baqarah ya, di ayat 200 dinyatakan itu dengan kalimat Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya kan, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Kenapa? Karena yang dia minta hanya kebaikan di dunia saja. Allah beri sesuai dengan perjuangannya. Kan hanjakal di akhirat itu menang gitu kan. Nah, tentu saja ini kan rugi. Maka kemudian di ayat 201 kita diingatkan terkait dengan doa yang utuh dari apa yang seharusnya, yang semestinya kita lakukan, dan ini sebetulnya menjadi inti hidup. Karena dalamnya tercakup semuanya, walaupun kemudian tidak disebutkan secara mendasar gitu ya. Tapi intinya sudah terdapat di sini gitu ya. Dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan di dunia, termasuk dalamnya kesehatan. Ya kan, termasuk dalamnya rezeki dalam bentuk materi, rezeki dalam bentuk ketenangan batin, gitu kan, terbebasnya kita dari segala bentuk keresahan dan kegelisahan dan hal-hal lain yang ada dari apa yang kemudian menjadi perjuangan kita. Jadi tidak hanya bahagia, tidak hanya kebaikan pada harta saja, tapi juga kesehatan pada apa yang sedang kita rencanakan, ya kan. Ketenangan hati itu kan rezeki ya, kesehatan itu rezeki. Ketika kita bisa bersilaturahim itu rezeki. Ketika kita juga sangat merasa nikmat ketika baca Al-Quran, itu juga rezeki ya kan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan ketika baca Al-Quran. Ada orang yang tetap saja gelisah. Kenapa? Karena dia tidak menghadirkan Allah. Ya, nah ini yang kemudian harus kita pahami. Kalau mungkin selama ini kadang-kala kalau kita bicara tentang rezeki ya selalu yang merak gitu, yang terlihat, yang nampak. Ya, jadi dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk benda-benda yang lainnya. Padahal sesungguhnya itu kecil ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rezeki itu luas. Ya. Kesehatan kita rezeki ya, silaturahim itu rezeki. Ketika kita bangun dari tidur, gitu kan, kita diberikan kesegaran, itu rezeki. Ketika kita bisa ditidurkan, itu rezeki. Banyak orang yang tidak bisa tidur kan, akhirnya harus beli obat tidur. Dan ketika ketergantungan dengan obat tersebut, akhirnya ya tersiksa begitu ya, dan kemudian timbul masalah pada fisiknya. Kenapa? Ya maklum, banyak masuk obat-obat yang kemudian secara kimiawi tentu saja akan mengganggu begitu ya kinerja dari organ-organ di tubuhnya. Makanya kita minta kepada Allah kebahagiaan termasuk kebaikan di dunia itu dalam makna ketika kita senantiasa bersandar kepada Allah. Ya, berikan kemantapan hati ketika kita jalan tidur, yang difikirkan itu adalah bagaimana agenda hidup kita untuk esok, untuk makin baik dalam menata hidup kita makin dekat kepada Allah. Tidak hanya sekedar yang dipikirkan di benaknya itu hanya dunia saja. Tapi kalau orang sampai jelang tidur pun masih kena mikiran dunia, capek riweuhnya Kang Yudi, sampai diamutan ke orang. Jadi ketika kita
jelang tidur saja masih kena mikiran dunia, masih kena mikiran kariwah urusan ini dan itu yang lebih berkutat pada urusan dunia, jadi capek. Hanya gelisah, banyak orang yang tidak bisa tidur. Ketika tidur juga terus saja dihantui dengan rasa takut. Terus saja yang terpikiran di dalam mimpinya itu, di dalam benak, di alam bawah sadar itu tentang dunianya, sampai ke bawah-bawah ngimpi gitu kan. Nah, tapi beda dengan orang yang kemudian dia sudah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jelang tidur itu betul-betul nikmat, ditandai dengan berwudu, mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian baca Falaq Nas, ayat kursi, kemudian baca 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian dikibas-kibaskannya tempat tidurnya agar terhindar dari gangguan setan, ya, baik juga gangguan yang lainnya. Kemudian baru tidur. Hingga ketika dia rebah dan merebahkan dirinya untuk beristirahat dan kemudian Allah tidurkan, hakikatnya dimatikan sementara waktu, itu betul-betul jadi kenikmatan. Ketika dia baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amat, dengan menyebut Allah aku hidup dan aku mati, maka tidurnya itu tidur yang penuh dengan kenikmatan. Kalaupun tahu dia bermimpi, mimpi yang indah, bukan mimpi anu pikasieun gitu kan, mimpi yang benar menggelisahkan. Sehingga bangun tidur itu bukan merasakan nikmat, malah capek gitu kan. Ada orang seperti itu. Tapi kalau orang itu sudah bersandar kepada Allah, ketika tidur pun diawali dengan doa, dan langkah-langkahnya kembali kepada semangat untuk membersihkan diri, mensucikan diri, ditandai tadi dengan berwudu terlebih dahulu, maka ini akan menjadi kemantapan hati gitu kan. Makanya ketika bangun juga dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah ia matikanku, dan hanya kepadanya lah aku dikembalikan. Jadi tidur itu kan intinya, hakikatnya sebetulnya dimatikan sementara waktu. Jadi ketika kenikmatan tidur itu dirasakan demikian luar biasa, itu adalah bagian dari karunia Allah SWT. Maka kembalikan kepada pemiliknya, bersyukur pada Allah SWT. Nah, ini bagian dari kebaikan hidup yang tentu saja harus kita perjuangkan ya. Jadi kalau hanya bersandar kepada urusan materi mah capek ya. Capek. Kalaupun orang berkata cenah ngurus dunia mah tung-tung, nah cek sah ayat tung-tung na maut ya. Ya, jadi kalau sudah maut ya, kalau sudah kematian terjadi ya tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya menyesali apa yang sudah kita lakukan. Ternyata di dalamnya tidak ada satupun investasi untuk nilai ibadah masalah rugi, betul kan? Oleh karena itu mensikapi mereka yang hidup di dalam kehidupan dunia ini kan, penghujung kehidupan mereka itu kan terbagi dalam beberapa kategori kan. Ada orang yang bahagia di dunia tapi kemudian di akhirat celaka ya. Jadi ini yang merugi ya. Ada orang yang kurang beruntung di dunia tapi kemudian di akhirat dia selamat ya. Ini kan tentu saja kembali kepada apa yang diperjuangkan. Ada orang yang tidak beruntung di dunia dan juga tidak beruntung di akhirat, rugi pisan ya kan. Nah, ini ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, ini yang capaian kita, yang tentu keinginan kita, harapan kita sesuai dengan doa tadi kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bagaimana kita berharap pada Allah agar kebahagiaan di dalam hidup ini betul-betul kebahagiaan yang sempurna dari apa yang memang memberikan kepada kita ketenangan jiwa kita. Tapi ada juga orang yang menyebut dari sisi luar itu bahagia, ternyata dirinya sendiri tidak merasakan itu sebagai bentuk kebahagiaan. Nu ayama malah gelisah, nu ayama malah ketidaknyamanan. Orang mungkin melihatnya dia serba ada, tidak kurang satupun di dalam kehidupannya, urusan hartanya, urusan kepangkatannya, urusan popularitasnya, dan hal-hal lain yang berbau kebendaan dalam kaitan materinya. Tapi ternyata dia sendiri tidak merasakan itu, malah capek, lelah gitu kan, gelisah, reksa rehese, bangun dari tidur, kalaupun tahu dia tidur juga dalam tidur itu penuh dengan mimpi-mimpi yang buruk, yang ketika bangun itu bukannya merasakan nyaman di tubuhnya, malah gelisah, malah kemudian tepar ruguh karena awak tek gitu kan. Nah, ini kan juga menjadi pelajaran buat kita bahwa urusan kebahagiaan, urusan kebaikan itu memang
kembali kepada Allah, maka kembalikan kepada Allah. Maka jauh sebelum kita melakukan hal apapun di dalam kehidupan kita, hadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ingkar, jangan termasuk orang-orang yang berpaling. Jadi ingat kepada Allah, karena ketika kita ingat kepada Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Jadi kita tidak akan dihinggapi rasa takut, tidak akan dihinggapi rasa was-was ketika kita ingat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan segala perkara dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah, karena inilah tauhid, betul. Tapi kalau kita sudah betul-betul terbangun, fondasi kita kembali kepada Allah, mual hariwang, mual cangcaya, mual ragu. Kenapa? Toh kita memiliki Allah yang maha hebat, Allah yang maha perkasa. Kalau kita berhadapan dengan masalah, jangan kemudian kita jadi ciut. Ya, karena di sisi Allah masalah kita kecil. Ya, kita aja menganggapnya besar. Sehingga akhirnya kita selalu diliputi oleh keresahan dan kegelisahan akibat masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Padahal sebetulnya bagi Allah sangat mudah. Minta kepada Allah untuk diringankan, bahkan minta kepada Allah agar kita dihapuskan dari masalah-masalah tersebut. Nah, termasuk dalam kondisi hari ini ya, pendengar kaitan dengan wabah dan musibah. Kita minta kepada Allah SWT. Ya, setiap upaya yang kita lakukan ternyata juga belum membuahkan hasil, ya tentu harus ada hal yang harus kita koreksi. Jangan selama ini kita baru ingat kepada Allah di saat ketika ada wabah, ketika ada musibah, namanya kita ngedoa ke Allah. Kalau tidak ada lempeng gitu kan. Nah, ini yang tidak boleh ya terjadi dalam kehidupan kita. Artinya kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun, tentu hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus selalu kita bangun. Sehingga ini yang jadi penguatan dari setiap apa yang diharapkan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini ad-doa mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Dan yakini pula ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Nah, pendengar saya terkait dengan 7 indikator kebahagiaan dunia akhirat sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan dari dialog yang terjadi antara seseorang yang datang menghadap kekan, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. InsyaAllah kita akan bahas itu nanti di hari Ahad ya, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita jatah usia dari peluang dan kesempatan bagi kita untuk terus menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan kita di dalam kemuliaannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله